Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini kita akan mencoba untuk menampilkan FPS atau menghitung FPS dari sebuah video. Nah, untuk itu teman-teman perlu menyiapkan sebuah video terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan sebuah video yang namanya vitesse.avi. Nah, ini video yang berisi gambar orang berjalan ya. Untuk langkah pertamanya teman-teman perlu membuat sebuah file baru, main.py. Lalu di sini kita coba menampilkan isi video ini terlebih dahulu. Kita import cv2, lalu kita cap cv2.video capture. Ini seperti biasa. Nah, kita arahkan ke tempat penyimpanan dari videonya, yaitu vitesse.avi. Nah, setelah videonya berhasil masuk ke cap, di sini kita while true. Lalu kita ekstrak si red dan frame dari si video tersebut dengan gunakan cap.read. Lalu jika if not read, jadi artinya jika videonya tidak terbuka, kita break si file ini. Nah, sampai di sini kita coba tampilkan si videonya dengan menggunakan cv2.imshow. Kita kasih judul hasil. Kita tampilkan si frame-nya. Selanjutnya kita buat wait key-nya, cv2.waitKey 1 dan 0xff. Ini seharusnya F besar. 0xff sama dengan ORD Q. Ini artinya ketika kita menekan tombol Q, maka dia akan break dari si while ini. Selanjutnya jika sudah seperti itu, kita release si capnya ini, lalu kita destroy all window, cv2.destroy all window. Nah, ini adalah script untuk menjalankan videonya. Coba kita run. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa kita sudah berhasil melakukan atau menampilkan si videonya. Kita akan tuliskan, coba kita jalankan lagi. Nah, jadi nanti di ujung kanan atas ini kita akan tampilkan FPS dari si video ini. Nah, FPS itu sendiri adalah kecepatan dari setiap frame-nya ini. Nah, untuk menghitung kecepatan itu kan otomatis kita butuh sebuah library untuk menghitung waktu. Nah, di sini kita pakai sebuah library yang namanya import time. Jadi kita import si time-nya terlebih dahulu. Nah, lalu kita buat sebuah variabel baru di sini. Variabel ini akan berisi jumlah frame yang dihitung, frame underscore count. Nah, awalnya kan si frame yang dihitung kan masih 0 sebelum video ditampilkan gitu. Kita hitung start time dari si frame-nya. Nah, start time-nya ini adalah waktu sekarang. Jadi time dot time. Nah, nanti dia akan mengambil waktu sekarang dan menyimpannya ke dalam sebuah variabel namanya start time. Nah, lalu kita buat variabel FPS sama dengan 0. Nah, ini berarti FPS untuk sekarang itu awalnya masih 0 gitu. Selanjutnya kita akan coba menghitung si FPS-nya. Untuk menghitung FPS kita akan tuliskan di bawah sini ketika video sudah berhasil ditampilkan atau terbuka gitu. Nah, di sini kita pertama, ketika video sudah berhasil terbuka, maka frame count-nya ini kan tambah 1 plus sama dengan 1. Nah, jadi frame count-nya ini akan bertambah seiring while true ini berjalan gitu sampai videonya berhenti. Nah, lalu selanjutnya kita buat sebuah variabel baru namanya current time. Current time ini menunjukkan waktu sekarang. Kalau start time itu waktu awal video dibuka, sedangkan current time itu waktu selama dia berjalan itu. Sekarangnya itu di waktu keberapa. Nah, di sini kita gunakan sama juga time.time. Nah, dia akan mengambil waktu yang sekarang. Nah, lalu kita menghitung selisih antara waktu sekarang dan waktu start video dimulai. Kita simpan ke dalam sebuah variabel selisih underscore waktu. Nah, di sini kita kurangkan current time, waktu yang sekarang, dengan start time-nya. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan selisih waktunya. Nah, karena di awal kita pastikan dulu bahwa selisih waktunya ini tidak 0. Jadi pas waktunya ini sudah berjalan baru si FPS-nya ini mulai dihitung lah. Itu maksudnya.
Jadi ketika selisih waktu sudah lebih besar dari 0, artinya selisih waktu sudah jalan atau sudah lebih besar dari 0 atau waktu videonya sudah berjalan. Nah, kita hitung FPS-nya dengan cara kita membagi jumlah frame yang sudah ada sekarang, yang ada di frame count ini. Kita bagi dengan selisih waktunya. Nah, persamaan inilah yang digunakan untuk menghitung apakah atau berapa besar nilai dari FPS-nya. Yaitu kita membagi jumlah frame yang sudah berjalan sekarang dengan selisih waktu dari video dimulai sampai waktu sekarang gitu. Nah, sebelum kita tampilkan ke si layarnya, kita coba print si FPS-nya di bawah sini. Save, lalu kita run lagi. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa di sisi kiri bawah ini di terminalnya FPS-nya itu 120 ya di sini. Nah, ini artinya videonya ini sedang dipercepat gitu. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan si nilai ini ke dalam si frame-nya. Kita gunakan si cv2.putText. Nah, kita simpan teksnya di mana? Ke dalam frame. Lalu isi dari teksnya ini apa? Kita kasih di sini adalah hasil dari perhitungan FPS-nya. Jadi kita tulis FPS titik 2. Kita masukkan variabel FPS-nya, FPS. Nah, data inilah yang akan ditampilkan ke dalam si frame-nya, atau teks ini akan dituliskan ke frame-nya. Selanjutnya kita tuliskan titik di mana frame ini akan ditampilkan. Saya mau di 10,30. Selanjutnya tipe fontnya cv2.font_ versi yang kompleks saja. Lalu selanjutnya kita kasih font scale-nya 1, jadi fontnya tetap normal. Selanjutnya kita kasih warnanya di sini. Kita kasih warna hijau. Lalu di sini kita kasih thickness-nya 2. Dan kita kasih line type-nya cv2.line_aa ini ya. Hilangkan slash-nya. Oke, waktunya sudah tampil di sini, teman-teman dapat lihat. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa si waktunya ini sudah tampil. Nah, kita akan buat si nilai FPS ini hanya 2 angka di belakang koma. Jadi kita ketikin 2.2f gini, lalu coba run lagi. FPS titik 2 di sini, jangan dikasih spasi, save lalu run. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa di sini sudah ada hasilnya itu 116. Mungkin kalau warna hijau kurang bagus ya. Kita coba kasih warna hitamnya di sini. Ini dikasih 0. Save lalu run. Nah, ini teman-teman dapat lihat bahwa dia 115. Nah, misalkan teman-teman mau buat supaya FPS-nya ini nilainya lebih berkurang. Nah, teman-teman dapat menambahkan sebuah variabel namanya delay. Nah, delay ini mengatur waktu untuk menampilkan FPS-nya. Misalkan di sini saya kasih delay-nya itu 100. Di mana 100 ini mewakili 100 milisecond. Jadi satuannya milisecond. Nah, lalu saya tambahkan ke dalam si wait key ini, si delay-nya. Kita save lalu run. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa videonya menjadi lebih lambat. Nah, di sini FPS-nya itu turun sampai 9,2. Kalau teman-teman mau naikkan atau turunkan lagi, tinggal dimainkan di bagian delay-nya ini saja gitu. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih.